Shalom Jemaat, selamat datang dan beribadah di GBI Sungai Besar. Ibadah Komsel diadakan sesuai dengan koordinasi ketua dan anggotanya masing-masing. Bagi jemaat yang rindu bergabung dalam Komsel, silakan hubungi kontak sekretariat. Setiap hari Minggu, ibadah sekolah minggu diadakan sesuai dengan waktu yang ditentukan pada grup WhatsApp Sekolah Minggu. Bagi jemaat yang rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan di GBI Sungai Besar, bisa melalui transfer bank atau ketua komsel masing-masing. Shalom, apa kabar? Puji Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh ada sebagaimana ada karena kebaikan Tuhan atas hidup kita. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama tundukkan kepala, kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam pujian dan penyembahan. Kita mau berikan yang terbaik atas semua yang Tuhan sudah kerjakan atas hidup kita. Bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu yang boleh kami nikmati hingga hari ini. Buat nafas kehidupan, kesehatan, kesempatan untuk kami boleh duduk diam pagi ini. Kami boleh mau menghampiri tahta-Mu yang Maha Kudus. Kamu menaikkan pujian dan penyembahan kami yang terbaik. Berkati setiap kami, baik kami yang ada di sini maupun seluruh sidang jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran ini. Berkati Tuhan, keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi. Biar setiap pujian penyembahan yang kami naikkan boleh membawa dupa yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tahu Engkau terlalu baik atas hidup kami Tuhan. Setiap musim boleh kami lalui, ini semua karena kebaikan Tuhan atas kami. Biarkan mulut kami memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Amin Tuhan. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Amin Yesus, benar Tuhan. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sama-sama kita katakan, amin Yesus. Kasih Tuhan tetap abadi. Amin.
atas langit dan di bawah kolong langit, yang olehnya ada keselamatan lain selain nama Tuhan Yesus Kristus. Nama yang penuh kuasa, nama yang penuh kuasa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus, what a wonderful name. Haleluya Yesus. What a wonderful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. Hallelujah name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. The beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Siap bersorak bagi Tuhan? Yang di rumah katakan Yesus dahsyat. Yang ada di sini sama-sama katakan Yesus dahsyat. Haleluya. Muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan
siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena firman itulah sumber kehidupan bagi kita. Haleluya Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan Shalom, selamat pagi. Selamat kita bertemu kembali di dalam ibadah raya kita hari ini. Bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan masih beri kita kesempatan untuk kita bisa berjumpa kembali lewat ibadah. Walaupun kita harus terpisah satu dengan yang lain. Tapi kita percaya apapun boleh terjadi. Tapi kasih kita kepada Tuhan tidak akan membatasi apapun yang menjadi halangan bagi kita semua pagi hari ini. Mari sebelum kita masuk dalam ibadah kita pagi hari ini, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Kau Bapa yang baik, Allah yang setia, yang tidak pernah tinggalkan hasil pekerjaan tangannya. Kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih Tuhan. Engkau masih memberi kepada kami kesempatan lagi Tuhan, untuk kami boleh bersekutu pagi hari ini, untuk menguduskan hari ini bagi Tuhan. Karena 6 hari lamanya Engkau sudah jaga, pelihara, lindungi kami, sehingga kami boleh berada kembali
di dalam persekutuan yang manis ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan naikkan doa-doa kami, juga kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Kami mau berjumpa dengan Tuhan lewat pujian penyembahan kami, lewat kebenaran firman yang sebentar akan kami renungkan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini. Biarlah lewat kebenaran firman-Mu kami boleh menjadi ciptaan yang baru di dalam Engkau. Kekuatan baru Engkau berikan kepada kami untuk mampu kami mencerna, untuk kami mampu mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan pagi hari ini lewat kebenaran firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami siap mendengarkannya. Terpuji nama-Mu Bapa, urapi mulut lidah bibir hamba-Mu, urapi kebenaran firman-Mu yang sebentar akan kami baca dan renungkan. Terpuji-puji nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, masih di bulan September dengan tema besar kita, mewartakan Tuhan lewat komunitas sehati. Saudaraku, pagi hari ini tema khotbah kita berbicara tentang komunitas yang saling membangun. Ya. Penting artinya membangun. Dalam setiap komunitas, dalam setiap persekutuan, dalam setiap kegiatan apapun, kita sangat membutuhkan apa yang disebut dengan membangun. Ya. Karena apa? Tuhan menginginkan agar setiap kita memiliki sebuah komunitas. Karena apa? Karena kita tidak bisa hidup sendiri. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Oleh sebab itu manusia membutuhkan komunitas atau kumpulan orang-orang atau orang lain untuk dapat saling menopang dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita juga melihat bahwa gereja mula-mula pun dapat bertahan. Ya. Contoh yang paling luar biasa yang harus kita teladani dari gereja mula-mula. Mereka dapat bertahan dari tekanan yang sangat berat. Kenapa mereka bisa bertahan? Karena mereka menjadi sebuah komunitas yang sehati. Saudara, kalau berbicara tentang bertahan dalam tekanan, ya, sungguh hal yang tidak mudah, ya, hal yang tidak gampang, ya, yang harus dihadapi setiap orang, apapun bentuknya. Oleh sebab itu pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk kita melihat firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat 24 sampai ke 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudaraku, sebelum kita lebih lanjut masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, saya ingin sedikit mengulas tentang sebuah cerita. Tentang pentingnya, saya katakan di atas tadi, pentingnya bertahan di dalam tekanan. Kita percaya semua manusia yang hidup, ya, selama masih hidup, tidak pernah lepas dari persoalan, tidak pernah lepas dari konflik, tidak pernah lepas dari tekanan-tekanan yang ada. Ya.
tinggal di sini kita melihat bagaimana sikap kita ketika kita diperhadapkan dengan masalah, konflik, atau persoalan yang ada. Ada satu cerita yang saya bisa bagikan bagi kita pada pagi hari ini, di mana ada seorang pemuda, dia datang menemui seorang kakek yang bijaksana. Ya, kita lihat ini seorang pemuda, saudara. Ternyata persoalan, masalah itu tidak hanya terjadi pada orang tua, tapi terjadi juga pada anak-anak muda. Ya. Pemuda ini sebetulnya orang yang aktif di gereja, aktif dalam pelayanan. Tapi mengapa dia datang kepada seorang kakek untuk menceritakan sesuatu, katanya. Ya. Tentu ada sesuatu di balik semua ini. Jadi pemuda ini datang kepada kakek yang bijaksana ini. Dia datang, dia menceritakan tentang kekesalannya, tentang kekecewaannya, ya, dengan gereja, ya, di mana selama ini gereja itu tempat dia berbakti atau tempat dia berada. Jadi saudaraku, kita harus sadar bahwa masalah persoalan itu terjadi bukan hanya di rumah, bukan hanya di tempat pekerjaan, bukan hanya di dalam kehidupan, tetapi terjadi juga di dalam gereja. Nah, saudaraku, pemuda ini dia mengalami kepahitan yang luar biasa. Dia juga mengalami kekecewaan dengan orang-orang yang ada di dalam gereja. Sebetulnya pemuda ini aktif. Dia sudah terlibat dalam pelayanan. Mungkin dia pada waktu itu melayani sebagai WL atau singer atau pemain musik atau apa saja. Ya. Tetapi ternyata dia tidak menemukan sesuatu yang menjadi harapannya. Dia pikir di gereja itu akan aman-aman. Semua berjalan dengan baik. Ya. Tapi apa yang dihadapi oleh pemuda ini? Ternyata dia mengalami satu kekecewaan. Dia mengalami kekesalan, ya, di dalam pelayanan dia. Akhirnya karena dia kesal, dia kecewa. Mungkin kecewanya tingkat dewa, ya, kecewa berat. Ya. Jadi pemuda itu dia katakan kepada kakek itu bahwa dia ingin jadi orang Kristen yang biasa-biasa aja. Aku gak mau lagi terlibat dalam pelayanan gereja. Sudah cukup. Saya datang beribadah 1 minggu 1 kali. Itu sudah cukup, katanya. Karena dia merasakan bahwa ketika dia terlibat di dalam pelayanan, malah yang dihadapi sering menimbulkan gesekan-gesekan dengan orang lain. Jadi pemuda ini datang benar-benar dia minta kepada kakek itu apa yang harus dia kerjakan. Dia meminta nasihat kepada kakek. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah mendengar cerita dari pemuda itu, sang kakek tidak beri komentar apa-apa. No comment. Sang kakek diam saja. Lalu kakek itu mengambil sebuah arang. Ya. Mungkin pada waktu itu ketika pemuda ini datang menjumpai sang kakek yang bijaksana ini, kakek itu sedang, mungkin waktu itu dia sedang ada di halaman, sedang membakar sesuatu dari tumpukan-tumpukan itu. Nah, dan kakek ini mengambil sebuah kayu atau arang dari tumpukan bara yang sedang menyala itu. Dia ambil satu. Dia pisahkan dari tumpukan lainnya. Dia pisahkan ke arang atau kayu itu dari tumpukan bara yang lain. Ya. Di sini dilihat. Lalu pemuda ini rupanya dia memperhatikan apa yang dilakukan oleh kakek yang bijaksana ini.
Lalu ketika arang itu dipisahkan dari timbunan bara yang lain, ternyata arang yang dipisahkan sendiri itu lama-kelamaan mati. Ya. Kemudian kakek itu kembali memasukkan arang yang mati itu ke dalam tumpukan. Ya. Tumpukan arang yang menyala. Dan arang yang mati itu akhirnya kembali menyala. Arang itu hanya bisa terus menyala jika ia bergabung dengan tumpukan arang yang lainnya. Ya. Nah, melihat apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh kakek yang bijaksana itu, pemuda itu akhirnya mengerti apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh kakek itu. Karena kakek itu tidak kasih komentar, tidak kasih jawaban, dia hanya melakukan sesuatu. Saudaraku, dari cerita ini kita melihat kita akan lemah. Kerohanian kita akan semakin merosot dan redup pada saat kita menjauhkan diri dari persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Makanya pada beberapa minggu yang lalu saya khotbahkan bahwa kesatuan itu sangat dibutuhkan. Bersatu kita teguh, bercerai porak-poranda jadinya. Ya. Sangat diperlukan satu kesatuan itu. Ya. Kesehatian itu sangat diperlukan. Kenapa? Tidak ada seorang pun yang kerohaniannya terlalu kuat. Yang rohaninya luar biasa. Merasa dia rohaninya hebat. Sampai dia tidak membutuhkan lagi dukungan orang lain untuk dia bertumbuh. Saudaraku, ini kita harus perhatikan ini baik-baik. Jangan sampai terjadi di dalam komunitas kita. Karena kesatuan dan persatuan itu sangat dibutuhkan. Karena apa? Di dalam kesatuan, di dalam persatuan, Tuhan katakan di sanalah berkat-berkat itu akan dicurahkan. Jadi saudaraku, sebagai anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita perlukan kesatuan dan persatuan itu. Nah, apa saja yang dapat kita lakukan dalam sebuah komunitas yang sehat? Kalau berbicara tentang komunitas yang sehat, artinya ada juga komunitas yang gak sehat. Ya, komunitas yang sehat itu tadi kita akan bahas ke depan. Saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih, dan saling menasihati. Kalau komunitas yang tidak sehat itu komunitas yang memang ada terjadi akhir-hari ini. Hanya memikirkan diri sendiri, tidak penting orang lain. Yang penting ini bagianku, ini yang harus aku kerjakan. Orang lain itu urusannya dia. Ya, tidak bisa. Itu yang dikatakan komunitas yang tidak sehat. Nah, kalau kita mau menjadi komunitas yang sehat, pertama kita harus saling memperhatikan. Itu di dalam ayatnya yang ke-24. Ya, 24a. Itu dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan. Jadi dalam sebuah komunitas yang sehat itu harus terjadi saling memperhatikan. Karena apa? Karena bisa dikatakan sehat itu ketika kita memperhatikan orang lain. Oh, si A mungkin dalam keadaan susah, si B mungkin dalam pergumulan ini. Nah, kita sebagai komunitas, suatu komunitas yang sehat, kita harus saling memperhatikan. Nah, kita melihat hari-hari bukan hari-hari ini, kita sudah lama sebetulnya apa komunitas orang percaya ini disebut sebagai kelompok sel. Ya. Kelompok sel kita sudah ketahui beberapa tahun yang lalu, sudah lama, ya. Saudaraku, di dalam sebuah kelompok sel, ya,
Jadi dalam sebuah komunitas itu ada sekarang yang lagi ngetren namanya kelompok sel. Kelompok sel yang sehat itu adalah kelompok orang-orang percaya. Ya. Yang percaya menjadi sebuah keluarga baru. Yang saling memperhatikan satu dengan yang lain. Ya. Jadi mungkin kelompok sel ini kita menjadi satu komunitas keluarga yang baru mungkin bukan hanya di kelompok sel. Mungkin di persekutuan, mungkin di komunitas-komunitas yang lain. Ya. Kita akan jumpai di situ. Kita menjadi keluarga yang baru di lingkungan komunitas itu. Ya. Jadi sangat-sangat dipentingkan. Tuhan katakan, Tuhan menginginkan kita harus memiliki sebuah komunitas. Karena kita nggak bisa hidup sendiri. Mulai dari lahir sampai kita menutup mata, kita sangat memerlukan orang lain. Kita lahir, nggak mungkin lahir sendiri. Pasti ada dokter, ada suster, ada bidan. Nah, sampai kita mati pun, kita nggak mungkin kubur diri kita sendiri. Orang lain yang akan membawa kita. Nah, makanya di dalam kelompok sel itu pentingnya untuk saling memperhatikan. Karena apa? Di dalam kelompok sel itu pasti ada orang yang sedang dalam masalah. Ada orang yang sedang dalam pergumulan, mungkin dia sakit, berbeban berat. Ya. Dan melalui komunitas itulah, melalui kelompok sel itulah mereka akan merasa dikuatkan. Kita akan menolong, kita akan memperhatikan satu dengan yang lain. Ya. Di dalam hidup berkomunitas, kita juga dipanggil untuk saling memperhatikan. Bukan hanya perhatikan, kita peduli, kita berbagi, dan saling membangun. Nah, ada juga kita harus saling menyatakan kebaikan satu dengan yang lain. Nah, ini komunitas yang sehat. Kalau komunitas yang nggak sehat itu biasanya yang dicari itu kekurangan-kekurangan orang. Yang kelihatan hanya kekurangan-kekurangan. Tapi puji Tuhan, kalau pagi hari ini kita belajar untuk kita berada di sebuah komunitas atau kelompok sel yang sehat. Itu yang pertama tadi. Yang kedua kita melihat saling mendorong dalam kasih. Itu di dalam ayat yang ke-24b. Demikian bunyi firman Tuhan. Saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Ya. Saling mendorong dalam kasih. Bukan dalam pekerjaan yang tidak baik. Tetapi dalam pekerjaan yang baik. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pertumbuhan rohani yang sejati itu tidak boleh hanya dipahami secara individu atau personal. Seolah-olah itu hanya urusan saya dengan Tuhan. Sering kan itu terjadi, itu urusan saya dengan Tuhan, terserahlah katanya. Tapi kita belajar untuk memahami secara bersama-sama, yaitu dengan melibatkan komunitas atau teman-teman seiman kita. Atau saudara-saudara seiman yang bersama-sama dengan kita di sebuah gereja lokal. Ya. Karena komunitas yang ada itu di dalam kita bergereja atau di dalam kelompok sel, kita akan temui di dalamnya segala kelebihan dan kekurangan. Tiap masing-masing orang di dalam komunitas apapun itu pasti ada kurang, ada lebihnya. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi, ya, untuk maksud membentuk karakter, ya. Jadi masalah yang ada, persoalan yang ada, ya, itu akan membentuk karakter, amat terlebih mendewasakan iman kita. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita melihat di sini bahwa gereja itu bukanlah kumpulan malaikat-malaikat. Gereja itu juga bukan kumpulan orang-orang yang sempurna.
yang tidak bisa berbuat dosa lagi. Bukan itu. Di dalam hidup bergereja. Kadang-kadang kita temui, kadang-kadang kita rasai kita dilukai oleh orang lain. Itu bisa terjadi dalam sebuah gereja. Atau dalam sebuah komunitas. Atau dalam sebuah kelompok sel. Kita merasai kita dilukai orang lain. Tapi kadang-kadang juga kita bisa melukai orang lain. Itu amat manusiawi. Saudaraku, tetapi justru melalui masalah-masalah dan konflik yang ada, kita akan belajar untuk saling mengasah dan bertumbuh semakin dewasa. Saudaraku, masalah-masalah dalam hidup berkomunitas, masalah-masalah dalam hidup bergereja, jangan dilihat sebagai sebuah ancaman. Tetapi harus kita lihat sebagai sebuah kesempatan. Ya. Jadi sering saya katakan bahwa sesuatu yang menyakitkan bagi daging itu tidak selamanya jelek. Tapi pasti ada maksud di balik semua itu. Mungkin kesetiaan kita diuji, mungkin kesabaran kita diuji, mungkin ketaatan kita diuji, ya, untuk kita bisa bertumbuh lebih baik. Itulah sebabnya masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan berkomunitas harus diselesaikan dengan hikmat dan dengan tuntunan firman Tuhan. Kita libatkan Tuhan senantiasa di dalam setiap masalah dan persoalan yang terjadi. Ya. Saudaraku, kita di sini melihat bahwa sehat atau tidaknya sebuah komunitas. Saya tadi katakan di atas, ada komunitas yang gak sehat, ada komunitas yang sehat. Salah satunya, ya. Jadi saya katakan sehat atau tidaknya sebuah komunitas, salah satunya dilihat dari bagaimana cara kita menyelesaikan setiap konflik dan masalah yang terjadi dengan baik dan yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena ada masalah-masalah yang terjadi ketika kita berada dalam komunitas tidak sehat, tidak bisa diselesaikan dengan baik. Selalu diselesaikan dengan cara berpikir dengan logika lah, tidak melibatkan Tuhan, tidak ada firman yang dapat menyelesaikan. Mari kita jadikan komunitas kita adalah komunitas yang sehat. Ya. Yang ketiga atau yang terakhir kita melihat bahwa komunitas yang sehat itu adalah komunitas yang saling menasehati. Itu kita baca di dalam ayatnya yang ke-25. Demikian bunyinya firman Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan saling semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudaraku, saling memperhatikan, saling menasehati, ini penting. Ada di dalam sebuah kelompok sel atau komunitas yang sehat. Karena apa? Karena kita memerlukan nasihat-nasihat yang disampaikan dengan kasih. Ya, berdasarkan kasih. Ada nasihat juga, kita bisa nasihat tapi tidak dilandaskan dengan kasih. Ya. Itu artinya jika ada anggota, ya saudaraku, kita menasihati dengan kasih itu artinya jika ada anggota dari suatu komunitas atau kelompok sel atau persekutuan yang melakukan kesalahan, kekeliruan lah, ya, ada baiknya orang tersebut itu diberi teguran dan nasihat yang membangun. Ingat, nasihat yang membangun. Itu penting. Agar setiap anggota dapat bertumbuh
dan menjadi semakin serupa seperti Kristus. Perlunya itu kita menasihati dengan kasih dan untuk kita saling membangun satu dengan yang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak ada komunitas yang ideal. Gereja juga bukanlah komunitas yang sempurna. Karena apa? Karena gereja dibangun dengan segala kekuatan dan kelemahan. Di dalam gereja itu ada kekuatan, di dalam gereja juga ada kelemahan dari orang-orang yang ada di dalamnya. Jadi bukan berarti kita semua ini sempurna, tidak. Nah, melalui kekuatan dan kelemahan itulah setiap kita dapat saling membagi hidup, saling melengkapi satu dengan yang lain. Kita harus jauhkan dari kehidupan komunitas yang sehat ini dari sikap curiga mencurigai yang berlebih-lebihan. Terlalu gampang tersinggung, dijauhkan dari komunitas. Sikap pendendam, apalagi mau menang sendiri, otoriter, semua itu harus kita buang. Kita singkirkan jauh-jauh dari sebuah komunitas atau dalam kita bergereja. Ya. Sebab dalam kehidupan berkomunitas, kalau kita masih menyimpan hal-hal seperti itu merupakan penghambat untuk hidup yang sehat. Penghambat di dalam membangun komunitas yang sehat. Karena apa? Karena dasar hidup berkomunitas dan dasar hidup bergereja bukanlah sebuah kesempurnaan. Tetapi kerendahan hati. Ya, untuk mau belajar. Dalam sebuah komunitas kita belajar saling mendukung satu dengan lain, saling menopang satu dengan lain, saling mau belajar satu sama yang lain. Dan sikap saling mempercaya itu sangat dibutuhkan di dalam sebuah komunitas. Karena apa saudaraku? Tanpa kerendahan hati dan saling percaya, kita sulit membangun komunitas yang sehat. Itu menjadi penghalang yang paling berat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Gereja juga boleh dikatakan adalah sebuah rumah sakit. Ya. Bagi orang-orang yang sakit. Saya juga sering dikatakan bahwa gereja juga bisa dikatakan sebagai sebuah bengkel untuk memperbaiki kekurangan dan kesalahan kita. Dan gereja juga merupakan sekolah untuk membentuk karakter kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengajak saudara-saudara, marilah kita berlomba-lomba untuk saling membangun. Dan ketika kita bisa membangun ini, biarlah Tuhan akan memberkati komunitas kita, memberkati gereja kita, memberkati persekutuan kita. Agar kita boleh menjadi komunitas yang memperhatikan, komunitas yang saling mendorong dalam kasih, dan komunitas yang saling menasihati. Agar kita dapat mewujudkan kasih kita kepada Allah dan sesama. Dan nama Tuhan dimuliakan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus, hamba bersyukur kebenaran firman-Mu telah hamba sampaikan. Bagaimana kami dapat membangun sebuah komunitas yang saling membangun, saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan saling menasihati. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang luar biasa ini. Mengajarkan kepada kami, mengingatkan kepada kami, anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan di hari-hari terakhir, untuk kami terus hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih, hamba telah selesai berbicara, tapi hamba percaya Roh Kudus-Mu akan terus mengajarkan kepada kami kebenaran firman yang sudah kita dengarkan bersama pagi hari ini. Matraikan kebenaran firman-Mu, remakan kebenaran firman-Mu, agar kami dapat dengan setia melakukannya Tuhan.
Kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu untuk memampukan kami melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Untuk membangun sebuah komunitas, membangun di dalam kami bergereja, membangun dalam sebuah kelompok sel atau persekutuan-persekutuan lain. Agar semua itu nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Berkati telinga-telinga yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah boleh menjadi berkat bagi seluruh kehidupan kami. Di dalam kami menjalani hari-hari kami, di hari-hari yang semakin tidak menentu ini. Biarlah kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpuji-puji nama-Mu kekal selama-lamanya. Berdoa bagi jemaat GBI Sungai Besar yang hari ini juga mereka mengikuti ibadah ini Tuhan. Di rumah mereka masing-masing. Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Terus Engkau melawat mereka Tuhan. Bangkitkan semangat mereka. Bangkitkan roh mereka. Supaya mereka tetap antusias, tetap bersemangat melayani Tuhan, tetap semangat mengiring Tuhan walau di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa dalam nama Yesus Kristus untuk kota dan bangsa kami, untuk dunia ini, untuk para pemimpin dari tingkat presiden sampai ke tingkat yang paling rendah sekalipun. Engkau terus memberkati mereka, taruh hikmat-Mu, wibawa ilahi-Mu dalam kehidupan mereka. Untuk mereka dapat memimpin bangsa ini, memimpin kota ini, memimpin negeri ini dengan takut dan gentar akan Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa saat ini bagi Tuhan masa pandemik yang masih berlangsung terus ini Tuhan. Kami melihat di mana-mana bukan semakin memudar Tuhan, tapi semakin merajalela di mana-mana. Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kami punya Tuhan, Allah sumber kekuatan yang akan memproteksi setiap kami yang berharap dan berserah kepadamu di dalam situasi seperti ini. Dan kami selalu yakin dan percaya masa pandemik ini, COVID-19 ini akan berlalu. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih, kami terus menyerahkan seluruh kegiatan kami sepanjang minggu ini ke dalam tangan-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan. Apapun tugas mereka, Engkau memberkatinya Tuhan. Jadikan apa yang menjadi kerinduan kami untuk Tuhan membangun kerajaan-Mu di kota yang kami kasihi ini Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang menopang pekerjaan di tempat ini, Engkau memberkati. Para donatur yang setia memberkati pekerjaan Tuhan, Engkau membalaskan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala pujian, segala syukur, segala hormat hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal selamanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Saudaraku, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengajak kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu saudaraku, terimalah berkat anugerah damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus akan terus menyertai, memelihara, melindungi kita sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput saleh-salehnya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.